Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya gabung, seperti biasa, teman-teman bisa ambil posisi duduk di Senin ini, tegakin badannya, relaksin dulu, gitu ya. Kita pemanasan dulu sedikit sebelum ke nafas, sambil nunggu yang lain gabung ya. Semoga bisa banyak yang hari ini ya. Oke, lemesin dulu aja, ke depan dulu. Direntangkan jauh gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, naik lagi ke atas. 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4 kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, yuk seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lagi ganti. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ini, yang saling cantel. Enggak, yang nempel ya. 1, 2, 3, 4, 5 ganti. Up, cantel. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya puterin. 1, 2, 3, 4, 5. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah tuh. Oke. Dah, kayaknya oke. Yuk. Sebelum kita mulai latihan, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah. Berdoa dipersilahkan. Setelah yakin dan fokus, teman-teman bisa mulai dari nafas perut perlahan-lahan. Hadir pada saat ini. Semua pikiran yang lain simpan dulu, gitu ya. Dalam sekitar 40 menit, kita akan fokus hanya pada hal-hal sederhana, ngerasain nafas dan merasakan energi. Cuman 2 hal itu aja ya kita fokuskan ya. Mengatur nafas dan merasakan energi sekitar. Silakan nafas perutnya dimulai tegak, rileks. Ya. Ya, bagus. Ntar saya cek dulu. Wah, oke ya. Oke. Saya lihat kayaknya nggak ada yang baru ya. Oke, masih berarti udah pada bisa ngikutin semua harapannya. Oke, nggak ada yang baru. Oke. Dengan rileks, tenang, fokus, sambil nafas perut, teman-teman rasakan energi sekeliling tubuhnya. Kerasa, padat, kita udah latihan cukup lama, insya Allah kerasa kok, yakin. Fokus, konsentrasi, sambil diaktifkan si satelit-satelit energi yang dulu-dulu pernah kita buat ya. Niatin ya. Das, aktif, lebih aktif, muternya lebih kenceng dari biasanya, mulai, das. Biasanya langsung kerasa kayak merinding, zet, gitu. Karena langsung dia lebih nyedotnya lebih kenceng sih biasanya. Dirasain dulu, nafas perutnya, buang benar-benar sampai habis. Ingat, seperti biasa saya ingatkan kembali, kita latihan olah nafas, indikator paling mudah adalah buang nafas harus benar-benar sampai habis. Kedua, kita latihan energi, olah energi, maka energi harus selalu terasa baik pas tarik, tahan, maupun buang, di posisi gerakan manapun. Ya, tenangkan pikirannya, fokus. Tenangkan pikirannya, fokus. Kalau Kamis kemarin kita latihannya rada berat, sekarang fokusnya benar-benar dinaikin ya. Oke, saya cek dulu satu-satu. That's good. Yes. Ya. Rasakan bola energi di telapak tangan. Teman-teman bikin bola energi di telapak tangan. Ya. Set, yuk. Oke, nice. Oke. Kita main kualitas ya, teman-teman semua udah sadar banget kita main di kualitas ya. Oke.
Kita mulai rangkaiannya, karena saya yakin teman-teman sebagian besar udah pada hafal. 4 kali yang gini ya, 4 kali nafas perut, sambung 4 kali nafas dada yang gini juga. Dari sini langsung sambung ke gerakan yang dasar ya, depan, atas, salah, depan, betul, sorry, gini dulu, 1, terus depan, atas, terus gini ya, set. Habis dari sini bikin bola, tarik, tahan, buang gitu ya. Terus tarik, tahan, buang, zat, yang ke belakang, jebret gitu ya. Saya yakin teman-teman banyak sekali yang udah hafal ya. Jadi kita lakukan ini dirangkai. Saya nggak akan ngaba-ngaba, teman-teman lakukan sebaik mungkin ya. Siap-siap, konsentrasi maksimal di setiap nafas. Selama teman-teman melakukan, saya akan bantu setting-settingnya ya. Oke, 3, 2, iya, silakan mulai masing-masing. Full konsentrasi, benar-benar dirasakan. Setiap gerakan ada kepadatan. Setiap gerakan ada kepadatan. Yuk. Oke, saya tunggu dulu supaya teman-teman fokus dulu terus ya. Nanti saya settingin satu-satu, semoga membantu. Yes. Ya, fokus. Buka terus tutup pelan-pelan. Kalau sudah 4 kali nafas perut, maka nafas kelima adalah nafas dada. Kalau nahannya teman-teman bisa lama, tahan yang lama. Ya, main di kualitas. Yes, bagus. Ya, kualitas terbaik sejak nafas yang pertama. Terus diperlambat, kalau bisa lambat lebih bagus. Yang penting buang sampai habis. Tekanan selalu terasa. Kalau hilang tekanannya, diam dulu. Dap, pas baru. Terus. Ya. Kalau ternyata nafasnya berat banget tekanannya berat banget, nafasnya keburu habis, tarik dulu, jebret gitu. Jadi bisa jadi satu gerakan 2 kali nafas, 3 kali nafas is okay. Yang penting teman-teman kualitasnya ditingkatkan, gitu ya. Oke, sangat baik. Fokus. Oke, ya. Yang baru gabung, kita dirangkai ya. Tarik tahan buang yang gini 4 kali nafas perut. Terus yang gini sama 4 kali nafas dada. Setelah itu baru yang 4 gerakan pertama ya. Yang sama 1, 2 depan, 3 atas, 4 itu ya. Itu aja dulu. Ya kalau udah baru ya tarik, tahan, buang, gabung ke tarik, tahan, buang depan ya. Sus gitu ya. Kan kalau saya lupa gimana Kang? Yang ingetnya aja ya. Yang penting adalah sebetulnya fokus konsentrasinya. Oke, good. Yes, ya. Terus Kang Yiyi. Ya, konsentrasi ya semuanya. Kita kejar benar-benar kualitas. Nggak ada harus selesai dalam berapa menit, nggak ada. Yang penting nafas sebaik mungkin. Oke, saya mulai aktifin settingannya ya. 1. Terus fokus ya. Oke, good. Terus Pak Yaya. Ya, kalau lupa yang ingatnya aja ya. Terus Bu Lili. Ya, kualitas. Kejar kualitas. Terus. Kardialis. Ya, kalau bisa lama, lamain. Kalau bisa nahannya panjang, panjangkan. Nafas harus sampai habis. Yuk, Kang Ahmad Tirto, terus. Kang Alfian, oke. Pak Agus Sony, terus. Kang Riza, oke.
Ayo, terus ya. Terus Kang Irfan Taufik, Kang Windy, Bu Nani, Kang Krisna. Terus Kang Bagus Ida, Kang Iyi, terus Kang Sorry, terus Riva. Ya, oke, nice. Oke, Teh Lela tadi mulai ya. Oke, ya. Kalau udah tangan taruh samping badan dulu, konsentrasi dulu. Ya, kumpulin rasa energinya, bolanya padetin, rasakan di kedua belah telapak tangan. Ya, dirasain banget ya, semuanya dirasain banget. Kita nggak ngejarnya kualitas ya, ngejarnya kualitas, bukan ngejar selesai kok, ngejarnya kualitas di setiap gerakan. Terus kalau yang sudah, tangannya bisa di atas paha, dirasain dulu. Nafasnya berarti sudah nafas dada ya. Oke, fokus, konsentrasi. Yes, bagus. Kalau yang lupa, seingatnya aja. Ya, kalau yang lupa, seingatnya aja. Oke, terus sedikit lagi. Fokus ya. Habis nafas harus sampai habis. Yang teman-teman yang udah tangannya di samping badan juga nafasnya harus sampai habis. Terus Kang Dani. Inggris. Nafas dada ya. Oke. Ini nice. Oke. Kalau teman-teman yang sudah rasakan dulu bola energi di telapak tangannya terasa banget gitu ya. Bayangin gitu ya. Membayangkan adalah cara kita memerintahkan energi. Jadi makin dibayanginnya makin bagus, dia makin jelas perintahnya. Saat fokus dulu. Rasain dulu benar-benar di telapak tangannya. Kalau yang sudah, rasakan benar-benar di telapak tangannya. Nah, posisi-posisi diam seperti ini adalah posisi menurut saya paling sulit. Karena konsentrasi kita digoda untuk jalan-jalan kemana-mana. Tapi kita sudah tahu. Harus fokus, tetap rasakan. Oke. Gerakannya, tarik, rasain bola, naik ke atas. Tahan di atas, buang buka ke samping ya. Telapak tangannya ada ke atas. Di sini teman-teman nafas 3 kali, dada, tarik tahan buang, tarik tahan buang, tarik tahan buang. Kalau udah yakin, tarik ke atas. Tak kasih jarak nih ya. Kasih di atasnya tak. Kasih jarak, buang ke bawah. Sampai habis. Tarik berikutnya kayak itu lagi. Tarik, tak ke atas. Tahan, buang buka. Begitu dibuka, habis nafasnya. Nafas dada 3 kali di sini. Yang terbaik. 1, 2, 3. Tarik berikutnya naik. Tak. Buang ke bawah. Ya, harapannya kebayang ya. Yuk dimulai masing-masing. Ya, basically cuma naik, tarik di atas, tahan di atas, buang buka, gitu ya. Just, gitu ya. Ya, mulai masing-masing. Setelah merentang 3 kali nafas, dada, nafas keempatnya tarik, terus buang. Rasain bener-bener sih bola energinya, rasain bener-bener kepadatannya. Kalau teman-teman udah ngerasain putaran, rasain bener-bener putarannya. Kalau teman-teman udah ngerasa ada titik kayak koin panas, rasakan koin panasnya.
Tiap orang beda-beda. Rasakan sesuai dengan yang nyata buat teman-teman. Kita latihan itu yang nyata, yang jelas kita udah tahu rasanya seperti apa. Kulik, kulik. Yes, bagus. Konsentrasi. Oh, terus ya. Lanjut terus ya. Tidak ada batasan, tidak ada target kita harus berapa kali yang ini. Yang kita kejar adalah kualitas berlatihnya. Teman-teman saya yakin udah bisa ini sih. Udah siap buat gerakan-gerakan seperti ini. Karena teman-teman udah bisa ngerasain energinya. Plus, oh iya gini. Jadi bukan gerakan kosong gitu. Ini tuh bener kerasa semuanya. Yuk. Dirasain pelan naik gitu ya. Diperlambat karena teman-teman benar-benar ini ngerasain sih energinya, bukan bergerak biasa ya. Harapannya teman-teman udah bisa nggak, oh iya kerasa ini, beratnya kerasa. Makin teman-teman padat biasanya naiknya aja udah jadi berat. Tahannya kerasa banget, putarannya pas buka bes dia jadi berat banget. Pas narik, pas ngegabungin tuh dari merentang ke tengah berat. Nah, coba sampai seperti itu, biarkan badannya peka. Capek mah biasa, dengan capek kita jadi peka. Biarkan badannya peka sehingga kita benar-benar ngerasain ini sensasinya, sensasi apa ya, luar biasa gitu. Sesuatu yang sederhana banget, kalau orang lain lihat itu apa sih gitu-gituan, tapi kita yang ngerasain karena kita sangat peka, sangat berikatan erat dengan energi ini, kita kerasa banget ini si kepadatan segala macamnya ya. Terus anggaplah misalkan kita adalah orang-orang yang bisa ngelihat warna seperti biasa gitu ya, anggaplah begitu. Orang yang lain mungkin buta warna gitu ya, yang dilihat cuma hitam putih. Orang yang buta warna cuma lihat hitam putih mungkin nggak tahu warna merah tuh kayak gimana, warna kuning itu gimana, biru tuh apa, mungkin mereka nggak ngerti. Tapi kita ngerti warna tuh seperti apa karena kita udah ngerasain. Nah itu yang harus teman-teman perkuat, feel-nya dapet gitu ya. Kekuatan kita justru di situ, di konsentrasi kita, kepadatannya dirasain banget. Sesuatu yang orang lain biasa belum pelatih itu, orang biasa mungkin nggak ngerti gitu. Tapi kita menyaksikan gitu ya, kita ngerasain banget gimana sih. Yuk masih ya, ini terus ini ngumpulin energi. Ketika teman-teman tangannya naik, rasakan juga sekarang tulang punggungnya. Pas naik rasain tulang punggungnya. Pas merentang rasakan juga tulang punggungnya. Perbaiki posisinya sampai kerasa tulang punggungnya. Pas dia madetin, tulang punggungnya juga rasakan. Ya. Coba cari sampai benar-benar kerasa beratnya. Si padatnya kerasa, tangan-tangannya itu jadi kejang sendiri, setiap bergerak jadi berat. Coba dapetin itu ya, kita punya waktu cukup banyak untuk ini. Terus ya bagus.
Masih konsentrasi terus. Fokus, konsentrasi. Terus. Masih ulik dulu. Ulik dulu. Gerakan sederhana, kita ngerasain banget. Ini ngebuka jalur ya. Buka jalur di punggung, nyedot energi, madetin, nyerap, buka jalur di punggung. Kita tahu jalur punggung ini krusial banget ketika kita ngelatih nyimpleng segala macam, itu jalur lewat punggung yang kepake ya. Terus Kang Dani ngerasain ini ya, bagus Kang Dani, bagus, sesuai dengan level masing-masing ya. Rasain padatnya, kalau sampai ke depan bisa kerasa padat, gitu. Atau kalau udah bulat di sini kerasa, tarik naik ke atas, bulatnya rasain, buang dulu ke bawah, bas gitu. Nanti kalau ini udah, baru tarik, pas buang, rasain terus, bas gitu ya. Sedikit-sedikit satu gerakan. Terus. Kalau yang lain udah biasa langsung ya. Yes, sangat baik. Dikit lagi. Selesaikan gerakannya, tangannya taruh di atas paha. Selesaikan gerakannya dulu, tangannya taruh atas paha. Ya, selesaikan gerakannya, tangannya taruh atas paha. Fokus dulu. Oke, sangat baik. Oke. Ya, yang belum selesaiin dulu, santai aja. Yang penting beres, yang penting kerasa. Ya. Oke. Bagus sekali, sangat baik. Saya lihat teman-teman fokusnya sangat baik. Ya. Ya, sip. Oke. Ya sudah, rasain dulu telapak tangannya, bola energi seperti biasa, padat-padat di telapaknya. Ini penting banget ya. Nafas dada tetap tarik lewat hidung, kembungkan dadanya, tahan dulu, buang lewat mulut sampai habis. Latihan intinya adalah gabungin dua hal yang biasa kita lakukan sama ini ya. Sambil perhatiin dulu. Oke. Pas tarik, seperti biasa, tarik ke samping dada. Rasain dulu beratnya benar-benar, gitu ya. Tahan, pas buang, dorong depan. Ingat ya, pas dorong depan bukan ngedorong biasa, tapi begitu teman-teman buka di sini, tek gitu ya. Yang teman-teman cari adalah tolakan dulu. Tek, begitu ada kerasa tolakan, baru dilawan. Gitu. Jadi ini tuh melawan tolakan. Ya, saya ngingetin lagi ya. Gitu. Kalau enggak, ini adalah trik supaya gerakannya efektif. Kalau teman-teman cuma ngegerakin ke depan, nggak akan dapat dengan cepat gitu ya. Jadi ingat, tarik samping dada, tahan, pas buang, buka dulu, tek, rasain tolakan di depan, lawan, gitu. Biasanya indikator benar tuh dari sini nih, dari tengah telapak ke sini jadi kejang sendiri.
habis 3 kali. Tarik lagi, napas tarik, ambil bolanya. Ambil kepadatannya kerasa, tahan lagi, buang, gitu lagi, buka lagi, das, gitu lagi. 2 sampai 3 kali. 3, gitu ya. Begitu 3 kali, tarik berikutnya yang tadi. Tarik, naik ke atas, tahan dulu, buka. Pas buka, rasain banget telapaknya. Biasanya kayak ngebelah bola itu ya. Saat di sini nafas dada 3 kali, tarik, tahan, pas buang, salurin telapaknya, nanti akan kerasa ya kayak ngumpul. Terus habis, tarik lagi, tahan, buang, padetin lagi sampai 3 kali. Yang persis kayak tadi. Begitu udah siap, tarik, tak, gabungin, ini bakal berat banget. Tahan dulu, buang ke bawah. Habis banget, mulai lagi. Jadi cuma ditambah ke depan 3 kali ya. Jadi kalau teman-teman zaman dulu latihan HI, ini adalah angin 7, tapi nggak pakai kaki, gitu ya. Kita angin 7, atasnya doang. Yuk, kebayang ya? Semoga kebayang. Yuk, mulai masing-masing, konsentrasi. Kalau udah siap, mulai. Tak, rasain tolakan, dorong. 3 kali ke depan, baru ke atas kayak yang tadi ya. Yuk, mulai masing-masing. Ya, ini adalah angin 7. Zaman dulu mah. Yang bedanya apa kalau pakai tangan sama nggak pakai tangan? Pakai kaki sama nggak pakai kaki. Maksudnya sambil berdiri gimana Kang bedanya? Kalau sambil berdiri, tolakannya lebih dahsyat, energi dari buminya kerasa. Kalau ini kita lebih mempekakan dulu aja sih alirannya gitu apa tangan. Bedanya apa kan sama angin 7 yang dulu? Bedanya kita belum pakai nafas biasa kan ya. Kalau zaman dulu pas kerendang ini kan nafas biasa. Kita pakai nafas dada dulu aja supaya konsentrasinya nggak tetap gitu ya, nggak terpecah. Kalau ganti nafas biasanya suka buyar tuh. Karena kita pemula, tetap dulu aja nafas dada. Nanti kalau udah oke, udah jago, boleh kita ganti-ganti nafas. Ingat ya, indikator pertama adalah ketika dorong ke depan, teman-teman udah ngerasa itu tolakannya melawan kita. Itu indikator paling simpel sih. Kalau belum kerasa ada tolakan, berarti diam dulu. Kang, saya belum kerasa aja, ya udah diam aja dulu. Yang dikit sampai kerasa, tak baru bes, dorong dikit. Hanya bergerak kalau tolakannya sudah terasa dan terus terasa. Nah, ini yang nanti ngebedain kualitas dari latihannya. Nah, kita adalah orang-orang yang nggak pernah ngejar gerakan selesai. Buat apa gerakan selesai tapi hasilnya nggak efektif, nggak dahsyat, nggak maksimal? Buat apa? Kita mah lebih baik gerakannya nggak selesai tapi bener-bener kita latihannya maksimal, gitu ya. Iya, bagus. That's it, bagus. Ya. Mungkin awal-awal ngebiasain dulu. Nanti gerakan seri keduanya atau seri ketiganya teman-teman ingat. Mulai rasakan selalu di tulang punggung yang tadi ya. Push gitu. Jadi ngedorong ke depan pun tulang punggungnya rasakan. Ya, mungkin udah gerakan kedua baru mulai gitu. Teman-teman bakal ngerasain ada yang jalan di tulang punggungnya. Entah itu gerenyam-gerenyam, entah itu kayak merinding, entah itu kayak ada yang ngalir. Ya, oke, bagus. Ingat, diperlambat, rasakan tolakan. Ya, hari ini kita fokusnya di rasakan tolakan. Saya tahu ini udah sering banget. Saya tahu beberapa teman-teman sudah sangat menguasai tolakan ini. Cuman saya pengen ngingetin lagi supaya kita jaga kualitas latihan kita di level yang menurut saya sih cukup tinggi ya. Teman-teman bisa aja biasa-biasa, tapi kan teman-teman adalah orang-orang yang tahu bahwa jujur terhadap diri sendiri itu
ketika berlatih ya kita yang rasain sendiri hasilnya ya. Biasa-biasa ya biasa hasilnya. Fokus konsentrasi ya beda hasilnya. Terusin, dikit lagi. Ya. Kualitas. Yes, bagus. Terus kan di tutorial terus. Beli. Teman-teman selalu ngecek pas ke depan, saya udah ngelawan tolakan atau belum. Kalau belum, cari dulu tolakannya. Ya, ngecek itu di yang ketiga pertama. Pas kerasa, ambil semua. Teman-teman ngerasain dulu tolakannya di 3 gerakan pertama. Yo, bagus. Terus Pak Sony, Kang Riza terus, Kang Irfan Taufik, Kang Iwa terus. Ya. Mungkin awal-awal teman-teman seri awal teman-teman masih ngerasain tolakan. Saya berharap nanti gerakan seri kedua teman-teman udah ngerasain putarannya atau ada yang nyekrup gitu ya, kayak ya nyekrup apa ya? Iya, kayak ada yang ngebor gitu. Terus kejar itu, karena tiap kita berbeda-beda sih fasenya. Tiap kita akan merasakan sensasi yang beda-beda. Yang pasti kalau kita berlatih, satu langkah lebih dekat gitu aja. Terus, habis ya nafas ya. Habis nafas. Habis baru boleh tarik. Terus, bagus. Oke, saya cek dulu. Oke. Ya, siap, nice. Oke. Terus. Masih sebentar lagi. Naikin dulu ya, terusin gitu. Tingkatin, gimana lebih bagus. Gerakan ini akan kita pakai di step selanjutnya. Jadi gerakannya masih sama. Jadi teman-teman gak usah mikir lagi nanti gerakannya apa enggak. Ini bakal gini. Ya, kita satu step lagi. Gerakannya sama persis kayak gini. Cuman beda fokusnya aja. Satu step lagi. Maka tingkatkan dulu. Cek lagi. Ketika 3 gerakan pertama yang dorong ke depan, teman-teman merasakan tolakannya nyata, bener gitu kerasa. Yes, bagus. Ya, halaman ini oke banget. Ya, pertahankan terus. Udah oke. Gerakan masih sama, pas dorong ke depan, selanjutnya teman-teman rasakannya di ujung-ujung jari. 5 ujung jari kanan, 5 ujung jari kiri, di ujung-ujung jari. Jadi pas dorong ke depan, rasain di ujung-ujung jari. Pas narik ke atas, juga rasakan di ujung-ujung jari. Buka ujung-ujung jari. Naik lagi ujung-ujung jari. Rasakan semuanya di ujung-ujung jari. 10 ujung jari. Gitu. Bedanya itu. Gerakannya sama persis, fokusnya di ujung-ujung jari. Ya, terus Kang Dani, terus. Ya, ayo terus ya. Gerakannya sama persis. Mengalir ya, terus-terusan mengalun dan mengalir. Sama persis gerakannya, cuman konsentrasinya di ujung jari. Terus. Yes, ya. Ingat, rasakan di tulang punggungnya tegak, posisinya. Paling gampang sih tinggal benerin si posisi ya, sampai tulang punggungnya kerasa, fokusnya udah di ujung jari. Ya, kan kenapa ujung jari? Kalau kita bisa
ngerasain di ujung jari peka, modal banget buat terapi. Terus, ya, tetap kerasa tolakan, cuman fokus rasanya di ujung-ujung jari. Yes. Yes, bagus. Bagus, masih sebentar lagi. Diperlambat, dimaksimalin. Oke, nice. Oke, nice. Selesaikan gerakannya ya, teman-teman. Selesaikan gerakannya dengan tetap posisi, nggak usah buru-buru ya. Habis, selesai, tangan taruh samping badan. Selesai, taruh samping badan. Atas paha ya kalau duduk ya. Oke. Ya. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa tangannya taruh atas paha kalau sambil duduk, samping badan kalau sedang berdiri. Dirasain dulu di telapak tangannya. Saya yakin makin peka. Oke. Fokus konsentrasi. Ya, nafas dada yang dalam 3 kali, simpan nafas perut. Ya, nafas dada yang dalam 3 kali, terus nafas perut. Nah, kalau yang belum selesai, selesaiin dulu. Ya, Bu Nani selesaiin, Kang Yi selesaiin dulu, santai. Ya, yang udah selesai, nafas dada 3 kali yang dalam, yang bagus, terus simpan nafas perut. Ya. Ada satu materi yang kayaknya saya mau kasih hari ini sih, tapi nggak butuh nafas, jadi bisa disimpan dulu gitu. Konsentrasi ya. Kalau teman-teman mau nerapi diri sendiri boleh, udah tahu kan, bikin bulatan tempe. Mau teman-teman mau sambil nerapi dulu orang lain, silahkan bayangin tak jebret gitu ya, sambil dengerin aja, baiknya mah nggak usah ngeliat gitu ya. Silahkan mau, atau mau nyimpan ke perut, fokus silahkan gitu ya. Teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan adalah dulu udah pernah kayaknya, tapi saya pengen sampai lagi masalah nerapi transfer ke air ya. Apa sih yang kita lakukan ketika kita transfer ke air? Nah, intinya simpel banget. Si air ini seperti baterai casan tapi masih kosong. Kita isi sama energi. Basically seperti itu. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, si energi dalam baterai ini, dalam botol ini, kalau botol ya, itu kita harus buat berisi bulatan-bulatan energi yang banyak. Ya, ingat ya, jadi kita ngisinya itu dalam bentuk bulatan-bulatan yang banyak dan dia diputerin. Gitu ya. Puternya kemana, Kang? Searah jarum jam, oke. Gitu ya, paling gampang sih searah jarum jam ya. Nah, tapi beda-beda sih tiap orang. Intinya berputar. Ya, tiap bulatannya berputar. Secara umum sih, kalau ini botol gitu ya, dia muter energi. Karena kita sudah biasa ngerasain putar energi, harusnya saya yakin teman-teman begitu gini bisa tuh kerasa, oh ada putarannya, gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi ketika teman-teman nanti habis terapi atau ada yang di grup gitu ya, dikasih air atau gimana,
kita bayangin ya ketika naruh ke dalam itu kita bikin bulatan kecil-kecil, truk masukin deret gitu, padetin sampai dia penuh, puterin gitu ya. Itu secara pengalaman kita hasilnya sangat lebih efektif gitu ya, dan lebih awet biasanya ya. Jadi bukan kayak energi dos diisiin gitu, nggak, kita bulat banyak muter ya. Semoga kebayang ya. Jadi itu trik ketika kita transfer ke air. Kang, efektif mana kalau kita terapi? Efektif nggak kalau terapi via air aja gitu ya? Efektif banget gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya pasien yang jauh atau misalkan mau bersih rumah, mau apa, sangat efektif walaupun cuma pakai air aja gitu ya. Itu sih trik yang malam ini mau aku kasih. Nah, teman-teman kalau mau nanya silahkan buka channel ya. Nanti kalau udah matiin lagi. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin tentang latihan hari ini atau apapun, bebas. Oh, Kang Iwa. Konsentrasinya mantap itu di gang. Ada. Oke. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita akhiri? Mungkin ada 10 menitan, bisa nanya-nanya, bisa apa? Diminum suplemennya 3 jam sebelum? 1 jam sebelum, Kang As. 1 jam ya? Oh ya, 1 jam. Oh, 3 kapsul gitu ya? 3 jam. Iya, 1 jam. Siap. Semoga kerasa bedanya ya. Yuk. Iya. Saya sudah lama. Siap. Ya, yang mau nanya boleh. Kang As mau tanya. Nah. Saya tuh selalu ya, tangan itu kan pada putar ini dua-duanya. Cuma yang lebih dominan ke sini dari bahu, dari ujung ini ke bawah terus sampai ini, tangan tuh emang kayaknya putar ini terus saja putar. Tapi dari sini untuk jalannya Terasa jalannya gitu. iya. Jadi jalannya dari bahu, dari sini ke bawah terus muter aja di sini tuh. Kayaknya sakit banget gitu. Kenapa? Sakit. Kayaknya itu gimana tuh? Tebal sebelah tapi sebelah sini enggak, sebelah kiri enggak, sebelah kiri. Ya, bagus. Teman-teman sekalian, ini sekalian buat masukan buat semua ya. Si penyalur itu ada yang kerasa, ada yang enggak, gitu ya. Itu bergantung dari badan masing-masing, kepekaan masing-masing, gitu ya. Tapi apakah lewat sini? Iya, dia akan lewat sini. Masalah itu kerasa, berarti badannya lebih peka yang sebelah situ, gitu ya. Apakah harus seimbang kanan dan kiri? Enggak, karena kita juga syaraf-syarafnya beda. Kadang-kadang yang kanan yang lebih peka, kadang-kadang yang kiri lebih peka. Jadi nggak seimbang itu malah sangat wajar. Biasanya orang-orang itu nggak seimbang. Tek gitu, tiba-tiba yang berat yang kanan doang, yang kiri doang, itu biasa banget. Karena memang orang biasanya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir masalah itu. Masalahnya sakit nih Kang, gimana sih kok saya gitu tuh sakit rasanya, gitu ya. Teman-teman sekalian, kalau latihan yang benar memang rasanya nggak enak. Itu saya mau bilang gitu ya. Latihan yang benar itu rasanya nggak enak. Kalau latihan awal, gitu ya, terus kayaknya nyaman gitu. Jeblar, gitu ya. Kan pasti teman-teman udah pernah ngalamin masa latihan di mana sok kayak ada yang ngalir, wes kayak ngombak gitu. Kayaknya enak, dan emang enak. Tapi itu latihan yang biasa. Kalau latihannya udah full konsentrasi, baru sedikit aja ini udah ngilu-ngilu ini. Udah sakit. Karena nahannya kayak ditarik gini. Gitu. Bener, sakit aja. 2 kali 3 kali udah kayak ngilu nih di sini. Kram. Kayak kram. Gitu ya. Jadi latihan mungkin 10 kali nafas tuh udah mah keringetan, nafas haheho, ini pegel kayak udah push up berapa puluh kali. Memang begitu. Itu artinya latihan kita memang nge-push sampai level yang menurut saya lebih tinggi dari latihan biasa. Nah, Kang, boleh nggak saya latihan yang nyaman aja, yang enak? Ya boleh aja. Di sana dia mempertahankan sih, misalkan level kita 10 nih. Ketika kita war gitu, yang nyantai, yang enak kan gitu ya, kita niatin aja latihannya yang nyaman gitu, yang enak tuh, maka kita mempertahankan di level 10, tapi nggak akan ke 11. Tapi kalau kita niatnya saya pengen energi lebih dahsyat bla bla bla, udah latihan harus yang berat gitu ya. Karena beda. Yang satu mah buat nanjak, yang satu mah buat mempertahankan gitu ya. Dua-duanya perlu gitu ya.
Ketika kita full main yang enakin, biasanya kita lebih main di fokus, konsentrasi, energi juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi kalau kita main yang dikeras, kardio kita main, setiap sel kita menjerit-jerit begitu, ya disitulah nanti kita ini pegel. Wajar kalau udah latihan gitu ya pegel besoknya kadang-kadang. Makanya sih suplemen akan ngebantu dia pas lagi proses itu, dan pemulihan pas habis tidurnya biasanya sih lebih enak di pagi-pagi gitu. Itu mungkin Bu. Jadi benar memang gitu, artinya Ibu udah latihan memang pekanya udah cukup gitu ya. Tapi bisa dibuat lebih nyaman dengan cara diniatin dari awal. Nanti biasanya enaknya kayak air aja, gitu. Yang kayak air hangat tuh. Kayaknya pernah deh semuanya kayak air hangat gitu. Baru balik lagi. Enakin kalian gitu. Ya, tanya lagi kalau belum jelas. Ya, terima kasih Kang As. Sama Bu. Oke, ada yang mau nanya? Kang. Yuk, siap, Der. Oh, tadi masalah terapi air, Kang. Ya, gitu. Dulu kan yang dulu gitu. Kalau nggak diterapi kan ditransfer, Kang. Efektifan mana, Kang, yang kita terapi, atau misalnya ditaruh gelas sekedar diserap transfer gitu, atau diterapi pasien maksudnya? Di airnya diterapi, ditransfer gitu, Kang. Pakai kayak transfer gitu. Oh, yang gini. Ya. Nah, dibandingkan dengan emang kita pegang misalnya gelas atau tekonya diterapiin gitu. Soalnya kalau dulu kan kadang-kadang untuk pasien karena banyak botol atau gimana ditaruh gelas atau cerek kan kita susah, kita transfer gitu aja. Gitu. Iya gitu. Oh, iya. Oke. Gini. Kalau kita nerapi jebret begitu, gini, tergantung sikon sih ya. Tapi menurut saya tentunya yang lebih spesifik lebih bagus yang spesifik sih menurut saya. Bahkan kalau di kita itu misalkan satu dus nih, misalkan ini buat diabetes, yang kita selalu dilakukan adalah satu dus ini dinomorin nih. Ini minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan teman-temannya. Ada dua hal kenapa kita lakukan itu. Ketika pasien itu kita kasih air, sebetulnya kan kepentingan, kenapa sih kita kasih air? Supaya orang itu ketika setiap hari itu asupan energinya ada. Kan si badan misalkan dia butuh pemulihan. Misalkan dikasih energi 10. Nanti besoknya kan dia udah turun tuh. Udah jadi 8, udah jadi 6. Padahal kita perlunya dia tetap 10. Maka ketika dia minum air transferan kita, dia naik lagi jadi 10. Jadi kita untuk pemulihan yang efektif, level energinya harus dipertahankan optimal. Makanya si pasien ini harus minum air secara teratur selama dia masih dalam posisi di terapi. Ya misalkan dia diabetes, selama dia masih, supaya pemulihan cepat ya tiap hari harus diterapi kan. Antara dia datang tiap hari kita terapi, atau ya tadi selama dia nggak datang dia minum air ini. Fungsinya dinomerin adalah supaya kayak obat. Jadi orang tuh mikirnya kayak obat. Jadi setiap hari harus minum 3 ya Bu. Dia ngejar minum 3. Beda dengan kalau kita kasih cuma 1 botol, udah gitu. Itu biasa orang bisa dihemat-hemat itu. Apa yang terjadi adalah sebetulnya jadi pemulihannya ya tekor energi kita ya, kan gitu ya. Kalau kita putarannya nggak bagus gitu ya. Kecuali kalau kita putarannya bagus, setiap hari walaupun pasiennya jauh kita cek gitu ya, kita terapi lagi, itu beda. Ini asumsinya pasien datang, diterapi di putaran kita pasang, terus mungkin seminggu nggak datang lagi. Nah, kalau kita ngecek setiap hari sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak ngecek setiap hari, air ini yang jadi alat buat nambah energi lah gitu ya, kira-kira gitu. Makanya kadang-kadang kita nomerin supaya si pasien ini terpacu untuk minum sesuai dengan kebutuhan dia. Kedua, kadang-kadang putaran energinya dibeda-bedain. Contoh nih, putaran yang pertama kita nggak terlalu kenceng, gitu ya. Atau misalkan niatin yang 6 botol pertama ini buat ngebuka jalur dulu. Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita terapi kan suka ada yang kok susah ya kesini kan gitu ya. Nanti terapi kedua baru enakeun gitu ya. Kadang-kadang gitu. Jadi 6 botol pertama ini buat ngebukain jalur gitu ya. Nanti botol ini baru buat ini gitu ya.
Nah, jadi kadang-kadang dibedain sih putarannya, dan menurut saya itu jauh lebih efektif kalau memang kita punya resource waktu dan mau ya kayak gitu. Tapi kayaknya sih minimal-minimal mah setiap pasien kan keluhannya beda-beda. Misalkan si A nih, kita lihat fotonya kalau jarak jauh ya, ya kita niatin terapi buat si A ini, gitu ya. Itu akan beda dengan misalkan sama-sama nih si A sama si B sakit lambung, tapi kita terapinya udah deh airnya aja terapi lambung tanpa kita tahu si A-nya yang mana, si B yang mana gitu. Otak kita kan apa ya, hebat banget ya, cerdas banget sih energinya. Ketika kita mikir si A ini saya menerapi buat ini, itu tuh sebetulnya udah scan, oh si A ini kayaknya energinya butuh kayak gini gitu, udah kebaca gitu ya sebetulnya. Walaupun kita sendiri yang menerapinya nggak ngebaca gitu, nggak ngeh gitu, tapi energi mah udah ngebaca ini butuhnya gini gini gini. Jadi ketika kita sambil lihat fotonya, yakin dulu, tek ini buat si A, Bismillah gitu. Beda, eta settingannya sebetulnya mah dengan dibandingin yang umum. Pokoknya ini buat lambung gitu ya. Nanti ya efektif mungkin, cuman nggak seefektif kalau dia lebih jelas si orangnya. Nah, itu pengalaman kita seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Kang Riza, kalau saya umumin bisa, cuman kalau mau lebih detail, lebih ini ya bayangannya gini deh. Yang satu mah beli sakit kepala, beli obat generik di warung misalkan gitu ya, yang dosis satu dosis buat semua gitu. Yang satu mah diperiksa sama dokter dulu, spesialis, dikasih spesifik, sesuai berat badan, sesuai umur, dan teman-teman. Mungkin harapannya ya lebih pas yang pakai dokter spesialis kan gitu ya. Nah, itu bedanya kayak gitu. Apakah bisa selesai? Ya bisa juga. Yang penting kan, kita juga tahu ya, yang penting kita usahanya maksimalin dulu kan gitu. Mungkin itu Kang Riza, semoga menjawab gitu ya. Bukan berarti cara lama nggak bener ya, cara lama bisa gitu. Ini kan cara yang alternatif kalau teman-teman mau coba gitu. Yang kita udah coba hasilnya lebih efektif lah ya, lebih cepat gitu. Gitu. Oke, yang lain mungkin atau tanya lagi kalau kurang jelas silahkan. Tadi kerasa latihannya atau kan nggak kerasa banget lah? Nggak menantang latihan Senin mah ya. Oh iya, ini kan harus lebih berat ini sepertinya ya. Kalau Kang Dani ini udah latihan via YouTube ya? Iya Kang, Waktu itu pernah ikut sekali atau 2 kali ya? sekali Kang. Sekali ya. Sibuk berarti. Iya, Ya, yang penting diulik. Saya tadi apresiasi banget Akang yang lain gerakan apa, tapi Akang ngulik dulu yang gini. Bener Kang, harus step by step ya. oke. Jangan lihat orang lain sampai mana. Yang penting kita stepnya udah bener. Udah bagus tadi. Bagus banget. Siapa? Yang lain ada yang mau nanya dulu sebelum di ending? Kalau nggak ada testimoni Kang, boleh Kang? Oh boleh ya, sok enggak testimoni ditunggu. Iya, itu pengalaman tadi di kantor. Saya kan nggak pernah nerapi yang Kang ngajarin nembak gitu. Ah, Nah tadi pagi teman keinjak tawon, jadi Oh. kalau ini telapak kakinya bengkaknya di sini di antara jari manis yang kelingkingnya. iya. Nah, saya mau nerapi bingung gimana, kan nggak nyaman nih tangan. Ya udah saya coba aja nembak kayak gini, saya tembak. Ya alhamdulillah, ternyata belum pernah nih, baru nyoba yang nembak itu tadi Kang. Alhamdulillah sukses. Ya habis zuhur 2 kali terapi sih, 2 habis zuhur tadi dia udah jingkrak-jingkrak. Sebelumnya sih Alhamdulillah. sebelumnya jalannya ya nggak ya sakit diinjak kakinya. Jadi testimoninya ternyata emang nerapi dengan nembak itu alhamdulillah sukses gitu Kang. Oke, Semangat yang lain aja Kang. Gitu Kang. Siap. Alhamdulillah pisan atuh. Senang mendengarnya. Ya, tinggal keinginan saya tuh kalian teman-teman tuh ngelatih gitu. Coba ngelatih sama yang lain gerak. Beda soalnya. Kalau kita niat kelatih itu tiba-tiba ya jadi banyak hal yang paham tuh jadi oh gini gitu. Boleh, saya susah jelasin ya. Tapi saya itu kalau kita belajar buat ngelatih lagi itu beda di sini ya. Saya susah jelasinnya tapi percaya beda gitu ya. Sugan mau bikin perkumpulan di mana gitu sok aja lah. Nah, kita makan tidak ada organisasinya, bebas aja. Yang penting manfaat.
Oke, ada yang mau nanya lagi atau testimoni? Yang minum mungkin beda. Enggak lah, jangan tergantung sama obat ya. Ya walaupun itu herbal ya. Saya sih selalu berharap teman-teman patokan kita utama adalah di latihan ya. Jangan pernah tergantung pada settingan sama khas, ditransfer sama si A, si B, enggak begitu. Kita tumpuan utama adalah proses kita berlatihnya. Kenapa ada herbal kemarin? Karena kadang-kadang, ini ceritanya ya kenapa dulu ada herbal. Kadang-kadang kita itu gizinya nggak seimbang. Latihannya bagus, keras, makannya Indomie, pakai nasi, tambah kerupuk. Nah, itu yang membuat kadang-kadang nggak seimbangnya. Itu yang bikin badan kita butuh energi gede, dari karbohidrat semua lagi keluarnya, kan gitu ya. Nah, akhirnya ada herbal, ada si suplemen-suplemen ini sebetulnya buat ngedukung si keseimbangan gizi sih sebetulnya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian tetap harus lihat dulu energi kita dari mana. Energi yang kita hasilkan itu hasil dari proses kimia. Dari mana? Dari makanan. Jadi jangan berharap kita bisa energinya gede tapi ditenagai oleh Indomie setiap hari. Itu yang ada tipes gitu ya. Jadi tolong diperhatikan masalah gizi ya. Seimbang-seimbangin lah. Nggak harus yang mahal-mahal kok. Ya, kalau butuh vitamin, udah pepaya kan murah tuh. Pepaya itu salah satu buah yang vitaminnya paling lengkap. Ya walaupun mungkin kita nggak suka tuh, ya udahlah ini mah buat ini doang gitu ya. Buat asupan vitamin lah gitu ya. Pepaya itu bagus banget buat ini ya, buat vitamin. Oke, terakhir mungkin ada yang nanya tadi ya. Chat. Cara nerapin nembaknya gimana? Terus apa latihan terapi itu harus pakai TD apa TM? Oke, latihan terapi itu yang penting pakai pembayangan ya, pakai bayangin energinya muter dan teman-temannya. Jadi kita saat ini tidak lagi membedakan antara TD dan TM, yang penting terasa. Karena selama ada TD pasti ada TM, ketika kita ngerasain TM, TD sebetulnya terpacu juga. Jadi basically kita ngobrol energi aja. Terus tadi cara nembak gimana? Nanti kita akan latih lagi hari Kamis ya, supaya kan kagok ya kalau cara-cara doang. Ntar kita latih lagi sih nembaknya, ingetin aja hari Kamis gitu ya. Itu mungkin latihan hari ini. Nuhun pisan sudah berlatih dengan sangat baik, semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Kita tutup latihan kali ini dengan Kang, istiqomah. sebelumnya Kang, besok boleh. besok metafisik minggu pertama Besok Selasa. minggu kedua. Minggu kedua. Kita minggu kedua mau ke pesawat. Minggu pertama. Minggu pertama. Iya, tapi terserah Kang. Oh, saya janji minggu pertama ya? Ya enggak lah, esok lah. Yaudah, kabarin ke yang lain. Besok kita latihan TM hari Selasa jam 8 gitu ya. Ya oke, minggu pertama ya. Thank you sudah diingatkan. Ntar saya setting lagi lah soal gitu ya. Oke, nuhun. Kita tutup aja dengan doa akhir majelis. Subhanakallah. Astagfirullah. Nuhun pisan, jangan lupa minum sebelum istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.